Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah beberapa kali pertemuan kita libur karena satu dan lain hal, pagi ini dengan izin Allah, alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan kajian online Al-Hikam kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan barokah dan ridhonya kepada kita sekalian. Rekan-rekan yang saya muliakan, pagi ini kita akan melanjutkan kembali beberapa hikmah-hikmah yang kita baca dan kita pelajari dari kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Pertemuan terakhir adalah hikmah yang ke-103, maka pada pagi ini kita akan membaca dan memahami hikmah yang ke-104 insya Allah. Mudah-mudahan seperti biasa ada waktu akan kita lanjutkan ke 105 atau mungkin ke 106. Rekan-rekan yang saya muliakan, pada hikmah ke-104 ini Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari menjelaskan kepada kita tentang nur Allah. Perihal nur itu sering kita bahas dan beberapa kali disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmah-hikmah terdahulu. Dan pada hikmah ke-104 ini lebih kepada aspek teologis, aspek nur bagian daripada min wasfillah, min sifatillah. Jadi sifat-sifat Allah, tetapi bukan sifat yang dzatiyah, tetapi sifat daripada af'alnya. Oleh karenanya jangan dicari, loh nur kan tidak masuk dalam sifat 20 ya, karena memang bukan sifat zat, tapi sifat daripada af'al. Baik, rekan-rekan yang saya muliakan, mari kita baca dan kita pelajari bersama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kalimat hikmah yang ada pada kitab Al-Hikam Al-Athaiyah ini. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalal musannifu Ibnu Athaillah Sakandari, anaro azawahiro bi anwari asarihi wa anaro asyarairo bi anwari ausofihi li ajli dzalika afalat anwaru zawahir walam ta'ful anwarul qulubi wasaroir. Terjemahnya, anaro azawahiro, Allah menerangi alam lahiriah, alam yang nampak di sekitaran kita dan kita saksikan, menerangi bi anwari asarihi, dengan berbagai cahaya atau nur dari makhluk-makhluknya Allah. Dunia disinari oleh matahari dan lain sebagainya. Wa anaro asaroiro, dan Allah menyinari alam batin, alam yang tidak tampak, bi anwari ausofihi, dengan nur atau cahaya sifat-sifatnya Allah. Jadi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li ajli dzalika afalat anwaru zawahir, oleh karenanya cahaya alam lahiriah kadang bisa terbenam, kadang bisa hilang. Walam ta'ful anwarul qulubi wasaroir, tetapi tidak akan terbenam, tidak akan hilang, tidak akan kemudian menjadi lenyap, yaitu cahaya hati dan cahaya yang menerangi alam batin. Walizalika kila,
inna syamsan nahari taghrubu bilaili wa syamsul qulubi laisat taribu. Ada syair yang disitir oleh Syekh Ibnu Athaillah, inna syamsan nahari taghrubu bilaili wa syamsul qulubi laisat taribu. Matahari di siang hari tenggelam oleh malam, matahari hati tiada bisa hilang dan lenyap. Itulah terjemah hikmah yang ke-104 yang barusan kita baca, dan mari kita ulangi lagi seraya kita berusaha memahami lebih dalam apa hikmah yang ke-104 ini. Anaro azawahiro bi anwari asarihi wa anaro asaroiro bi anwari ausofihi. Alam lahiriah, alam yang kita saksikan, alam zohir yang kita ada di dalamnya, oleh Allah diterangi dengan berbagai cahaya dari makhluk-makhluk Allah. Malam ada bintang, ada bulan purnama, menerangi, cukuplah. Bahkan kita punya penerang-penerang buatan kita, ada lampu macam-macam. Mulai dari lilin, obor, sampai lampu-lampu modern yang merupakan alat penerang gulitanya malam yang bisa membuat kita menjadi tahu mana dan seperti apa perbedaan benda. Kalau malam, kalau gulita betul, tidak ada penerang betul ya, tidak ada penerang betul. Mata kita tentu terbatas membedakan ini batu atau bata, ini air atau susu. Di depan kita ini apa? Kan tidak nampak, nggak bisa membedakan. Tapi dengan adanya penerangan, kita bisa tahu mana batu, mana bata. Bisa tahu mana fulan, mana fulana. Kenapa? Ada penerangan. Bagaimana kita mendapatkan penerangan itu? Bagaimana kita membedakan apa yang asalnya tak bisa kita bedakan dalam gulitanya malam itu, dalam gelapnya dunia itu? Bi anwari asarihi, dengan adanya nur yang merupakan cahaya dari makhluk Allah, ciptaan Allah. Tentu kalau siang adalah matahari, tentu kalau siang adalah sinar dari mentari. Kadang-kadang walaupun siang, kalau gelap oleh mendung saja akan agak gelap gitu. Sekarang wa anaro asaroiro bi anwari ausofihi. Kalau alam zahir, kalau alam yang tampak oleh kita disinari oleh nur, oleh cahaya yang timbul dari makhluk-makhluk Allah, maka alam batin, yaitu kalbu, alam siri, yaitu hati, yaitu jiwa, yaitu batin manusia, bagaimana penerangannya? Dengan apa diterangi? Dengan apa menjadi nampak dan menjadi beda? Apa saja yang perlu dianalisa secara batin? Maka bi anwari ausofihi, dengan nur sifatnya Allah langsung. Rekan-rekan yang saya muliakan, suatu hari Rasulullah membaca surat Az-Zumar 22. Ini ada suara-suara, mohon maaf, dimatikan dari siapa? Rasulullah membaca surat Az-Zumar 22. Surat Az-Zumar 22 ini mirip dengan surat Al-An'am 125. Rasulullah membacanya, beliau begini.
Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Barang siapa dadanya dibuka oleh Allah untuk menerima Islam, maka dia ala nurim mir rabbih, mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Akhirnya sahabat tanya, "Faqila ya Rasulullah, kaifa insyirahus sadri?" Bagaimana hati ini kemudian bisa insyirah, bisa terbuka, bisa menjadi lapang. Kemudian Rasulullah menjawab, idza dakhala an-nurul qalba insyaraha as-sadru. Kalau ada nur masuk ke dalam hati, maka dada akan menjadi lapang. Nah, ini ketika Rasulullah membaca surat Az-Zumar 22. Rekan-rekan yang saya muliakan, selain hadis tersebut, dalam berbagai riwayat, dan ini pernah kami sampaikan sebelum-sebelumnya, munajat Rasulullah ketika beliau terutama sekali munajat di malam hari, ketika beliau munajat dalam tahajud beliau, karena memang dikatakan kanan Nabi idza qoma minal laili yatahajjadu, ketika Rasulullah tahajud. Ini hadisnya dalam Sahih Bukhari. Ketika Rasulullah tahajud, salah satu munajat yang sering beliau panjatkan adalah Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Duhai Allah, segala puji bagi Engkau. Engkau adalah nurus samawati wal ardi wa man fihin. Engkau adalah nur bagi langit bumi serta semua yang ada di dalamnya. Lah, jelas bahwa Allah adalah nur. Allah nurnya bisa untuk didapatkan oleh siapapun, as-samawat wal ard wa man fihin. Rekan-rekan yang saya muliakan, dan ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Ternyata nur tersebut ada dan nyata bagian daripada anwaru ausofihi. Tadi maka saya sebut ya, ini kaitan dalam hikmah ke-104, ini nur Allah oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari disampaikan dari aspek teologisnya. Artinya apa? Anwari ausofihi. Katanya Allah itu nur sifat. Daripada sifat-sifatnya Allah adalah nur. Saya sampaikan tadi, bukan sifat zatiyah. Maka tidak masuk dalam 20 sifat wajib. Ini enggak ada dalam sifat wajib ya. Itu perlu ngaji lagi sama Gus Bruri tentang tauhid lah ya. Jadi nur yang dimaksud itu dari sifatnya Allah, itu adalah nur bahwa ternyata min af'alillah itu kemudian ada nur, ada cahaya yang sifatnya tentu saja siri. Maka oleh Ibnu Athaillah Sakandari dikatakan bahwa alam lahiriah itu diterangi oleh berbagai makhluk, dari lilin, obor, lampu, sampai bulan, bintang, dan matahari. Sementara alam batin itu langsung mendapatkan cahaya dari nurnya Allah. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau membaca surat Az-Zumar 22 tadi. Afamang syarahallahu sadrah lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Dengan demikian rekan-rekan, sering kita kalau pidato kita bersyukur telah mendapatkan nur hidayah, gitu. Nur hidayah yaitu cahaya hidayah
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mohon maaf ini Pak Akbar, headset saya kelihatannya mau habis ya. Nanti kalau habis kita biasa saja ya gitu. Baik, selanjutnya, karena nur yang didapati dan kemudian masuk ke kalbunya orang-orang yang mukmin. Dan orang yang mukmin yang sudah mendapatkan nur ini disebutkan secara khusus adalah mereka yang sudah arifin, mereka yang sudah ma'rifatullah. Itu tentu akan membedakan apa yang baik, apa yang buruk. Tentu akan bisa membedakan mana keburukan, mana kebaikan. Jadi tadi saya sampaikan, kalau orang dalam dunia lahiriah di dunia ini bisa membedakan mana barang A, mana barang B karena dengan lampu. Kalau siang bisa membedakan mana batu, mana yang bukan batu. Kalau gelap betul kan nggak bisa membedakan. Demikian juga hati. Kita bisa menjadi tahu mana yang hak, mana yang batil. Mana yang mendapatkan ridho Allah, mana yang dimurkai Allah. Dan itu adanya kita temukan dari nur. Rekan-rekan yang saya muliakan, ketika nur Allah itu sudah menancap dan menjadi, ini ya, saya matikan, maaf. Oke. Dengar ya? Dengar enggak? Oke. Ketika nur Allah itu sudah menjadi bagian dan merasuk ke batin dan hati seseorang, maka li'ajli dzalika afalat anwaru zawahir walam takful anwarul qulubi wasaroir. Cahaya dari matahari itu bisa tenggelam, bisa terbenam dengan malam. Cahaya bintang itu berganti dengan cahaya matahari. Bintang malam, matahari siang. Lampu yang kita nyalakan bisa kita padamkan sewaktu-waktu. Atau mungkin dari PLN sedang ada pemadaman, bisa padam. Tapi nurnya Allah tidak bisa padam. Nurnya Allah tidak bisa tenggelam dan tidak bisa hilang oleh pergantian waktu. Matahari sinarnya berganti oleh malam sehingga ia tenggelam. Tapi nur dari Allah lam takful anwarul qulubi wasaroiri. Kalau hati sudah terterangi oleh nur Allah, maka nur itu lam takful. Nurnya loh ya, bukan hatinya, nurnya. Nurnya Allah itu tidak akan tenggelam, tidak akan lenyap. Nurnya Allah juga tidak akan berganti-ganti seperti sinar matahari yang dia muncul ketika malam, ketika siang saja, malam dia tenggelam. Nurnya Allah tidak kenal waktu. Maka lam takful anwarul qulubi wasaroiri. Rekan-rekan yang saya muliakan, bincang-bincang tentang cahaya yang terbenam, cahaya matahari yang berganti malam. Ini tentu mengingatkan kita dengan pengalaman ruhani yang dialami oleh Khalilullah Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-An'am 76. Falamma janna alaihi lailu ro'a kaukaba. Qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Dalam pencarian-pencarian, berbagai eksperimen dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Saat malam beliau melihat
bintang. Ketika kemudian bintang itu terbenam, la uhibul afilin. Oh, aku nggak suka lah. Masa ada Tuhan kadang ada, kadang nggak ada. Sampai puncaknya beliau mengatakan bahwa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Setelah terakhir melihat matahari, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Mentari, bintang, bulan dan lain sebagainya, cahayanya bisa tenggelam, tapi nurnya Allah tidak bisa hilang, tidak bisa lenyap, tidak bisa tenggelam. Kenapa? Lah tadi dikatakan bi anwari ausofihi, bagian daripada sifat af'alnya Allah, nur yang tiba dan didapatkan oleh hati mereka yang sudah ma'rifatullah. Rekan-rekan yang saya muliakan, kata Gus Bruri, kenyataannya kadang-kadang nur kita itu juga nggak ada. Dulu pernah dapat nur, sekarang kembali gulita hatiku. Kalbunya menjadi gelap lagi. Itu yang dikatakan oleh Allah. Allahu nurus sama Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minazulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal dulimat. Orang beriman itu punya wali. Dan dalam berbagai ayat Allah juga mengatakan wallahu waliyul mu'minin. Allah itu walinya orang-orang mukmin. Jadi kalau kata Gus Bruri ini kan kita inginnya jadi wali, enggak. Kita justru ingin bahwa Allah itu menjadi wali kita. Nah, kan? Sebab Allah menegaskan apa? Waliyul mukminin. Allah itu adalah walinya orang mukmin. Kan? Jadi justru Allah lah walinya orang mukmin. Mari kita lihat di Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadzulumati ilan nur. Allah itu walinya orang-orang yang beriman, yang kemudian mengeluarkan dari kegelapan menuju nur. Sementara orang-orang kafir disebutkan oleh Allah, walinya enggak satu, tapi auliya'uhumut taghut. Walinya banyak. Kita itu cuma satu wali kita, Allah. Kalau orang kafir disebutkan Allah auliya'uhumut, punya banyak wali, punya banyak kekasih. Hatinya itu tersangkut, terpaut, mencintai, terhubung dan tersambung oleh banyak hal. Mulai dari duit, mulai dari kekayaan, harta, kekuasaan, berbagai godaan duniawi, lawan jenis, macam-macam. Auliyanya itu macam-macam. Sehingga yukhrijuhum minan nuri ilal dulumat, mampu mengeluarkan dari nur menuju gulita. Tapi orang mukmin sejati yang sudah mencapai derajat yang tinggi, walinya hanya satu, hanya punya satu kekasih, hanya punya satu yang tercinta. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, yang lain tidak. Dan itu mampu mengeluarkannya dari kegelapan, dari gulita menuju nur. Sementara orang yang tidak mukmin justru sebaliknya, punya banyak kekasih, punya banyak yang dikasihi dan dicintai, yang dicintai banyak sekali. Dan itu menjadikan ia terpental dari nur
menjadi gulita, dari cahaya menjadi gelap. Loh, kan begitu. Jadi betul lah kata Gus Bruri, kita itu nggak ingin menjadi wali, tapi kita ingin bahwa Allah lah wali kita. Itu. Rekan-rekan yang saya muliakan, itulah pasal dan kenapa. Bukan karena nurnya tenggelam, bukan karena cahaya Allah lenyap, tetapi yang membuat hati gulita karena ketika kita sudah mengotorinya dengan berbagai ikatan-ikatan selain Allah. Kalau nurnya tidak hilang, maka dikatakan apa? Walam takful anwarul kulubi wasaroiri. Loh, hati saya kok gulita, hati saya kok gelap kembali. Kemarin sempatlah kita latuzik kulubana, kan? Kalau kita berdoa, jangan engkau lanjutkan lagi hatiku, luruskan lagi hatiku, pertahankan hidayahku, sabit akdamana, sabit ala dinika. Tapi kok bolak-balik, yang kadang tenggelam itu bukan nurnya Allah, tapi kesiapan hati kita yang kadang-kadang tertipu oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira itulah hikmah yang ke-104 yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa kita pahami. Dan ini karena sifatnya seperti saya sampaikan, kaitannya dengan aspek-aspek teologis, tentu mesti kita pahami bukan secara lahiriah tapi cara batinnya. Bicaranya bukan zawahir tapi saroir. Baik, kita lanjutkan hikmah yang ke-105. Liyu khafif alamal balai angka ilmuka bi annahu subhanahu huwa al-mublilaka falladhi wajahatka minhu al-akdar huwaladhi awadaka husnul ikhtiyar. Nanti langsung kita sambung ke 106. Liyal khafif alamal balai angka, hendaknya meringankan rasa sakit musibah yang menimpamu adalah. Jadi kalau ingin ada rasa sakit dari musibah yang menimpa kita terasa lebih ringan, ini caranya, ini triknya. Ilmuka bi annahu subhanahu huwa al-mublilaka, maka ketahuilah olehmu bahwa Allah lah yang memberikan musibah itu. Yang mendatangkan musibah kan Allah. Falladhi wajahatka minhul akdar huwaladhi awadaka husnal ikhtiyar. Bahwa dia Allah yang memberikanmu ketetapan-ketetapan, takdir-takdir. Itulah dia Allah yang sama yang membiasakanmu untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, pilihan-pilihan dari ketetapannya. Saya lanjutkan hikmah ke-106. Man zona infika kalutfihi an qadrihi fadzalika likusurihi nazarihi. Barang siapa menyangka terlepasnya sifat lembutnya Allah dari takdir yang menimpanya, maka itu karena sempitnya pandangan orang itu. Saya ulangi, barang siapa menyangka bahwa ada takdir yang menimpanya tanpa ada kelembutan Allah di dalamnya, maka itu semata-mata sempitnya pandangan orang itu. Rekan-rekan yang saya muliakan, itulah hikmah ke-105 dan 106. Hikmah ke-105 ini paling cocok memang untuk kita,
Karena ini adalah hikmah yang disebutkan oleh mayoritas para pensyarah Al-Hikam sebagai kelasnya salikin, kelasnya pemula, belum kelasnya arifin. Kalau orang arifin ini sudah nggak butuh hikmah ke-105 ini. Ini yang butuh ini kelas-kelas pemula kayak saya ini, Gus. Yang baru sakit, ya kan, ada musibah kena musibah sakit, ini cocok. Dan hatinya ini masih belum hatinya orang arifin, masih salikin. Jadi orang-orang pemula, belum kelas tinggi seperti Gus itu belum. Nah, ini cocok untuk kita ini. Liu khafif alamal balai angka. Kalau engkau sedang mendapatkan musibah, tentu sakit dong hati. Nggak usah yang lebar-lebar lah, kena aja lah, sakit, kena penyakit lah ya. Masalah ditinggal orang, masalah lagi bangkrut, masalah nggak punya duit, masalah banyak musibah lain, itu dikembangkan saja. Ini contohnya saja kena sakit lah. Kena sakit, sakitnya macam-macam, terserah apa sakitnya, parah. Sampai butuh operasi, sampai butuh biaya banyak. Itu tentu namanya sakit, namanya penyakit, tentu ada alam. Mempengaruhi fisik, bisa jadi mempengaruhi jiwa. Ketika sakit itu menimpamu, bagaimana trik, bagaimana tips supaya lebih ringan rasanya sakit yang menimpamu? Ibnu Athaillah memberikan tips ini untuk kita-kita yang salikin, kita-kita yang masih kelasnya kelas pemula ini. Ilmuka bi anahu subhanahu huwa al-mublilaka. Bahwa yang memberikanmu musibah itu tiada lain adalah Allah. Bagaimana engkau tidak menyukai ketika Allah yang memberimu? Bagaimana kita tidak ridho ketika Allah yang memberikan apapun yang kita jalani di dunia ini? Faladzi wajahatka minhul akdar. Allah yang memberikanmu berbagai ketetapan-ketetapan, berbagai takdir-takdir itu. Ya Allah juga yang biasa dan selalu memberimu kebaikan-kebaikan dari setiap pilihan takdir yang Allah tetapkan bagimu. Rekan-rekan yang saya muliakan, kita itu pengetahuannya cupet, pengetahuannya sangat terbatas, pengetahuannya seringkali kita menduga apa yang baik belum tentu padahal itu baik untuk kita. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa antuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kadang kita tidak menyukai sesuatu padahal itu ada kebaikan. Kadang kita membenci sesuatu padahal di situ ada kebaikan. Sebaliknya, kita menyukai sesuatu padahal di situ ada keburukan. Kita mencintai sesuatu yang kita ingini padahal di situ penuh dengan kejelekan. Allah menutup ayat ini dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu. Engkau itu tidak tahu apa-apa. Engkau itu tidak tahu apa-apa. Dalam At-Tur 48 indah sekali Allah memberikan pengertian kepada Rasulullah. Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi ayunina. Engkau harus sabar dengan ketetapan Tuhanmu, itu harus sabar Muhammad, kata Allah. Tapi santai, karena apa? Sesungguhnya engkau bi ayunina, engkau dalam pengawasanku. Engkau sakit, engkau bangkrut, engkau lagi kacau kehidupan keluargamu, kan tetap bi ayunina, dalam pengawasan Allah. Loh, kenapa kita nggak nyaman dalam pengawasan Allah? Dan kita itu kan sering galau kalau dalam hal-hal sudah sakit, sudah macam-macam. Allah memberikan kelanjutan dalam At-Tur 48 ini. Wasabih bihamdi rabbik. Banyak-banyak aja lah baca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Bukankah kita
selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena waktunya sudah banyak, saya ingin menutup ini dengan cerita saja lah ya. Saya dengan cerita saja. Ini sebenarnya sudah tema-tema ini mirip, tapi saya ingin cerita. Menutup pertemuan ini dengan cerita tentang sahabat yang sakit juga, seperti yang sedang dialami di antara kita, sedang sakit juga. Makanya begini, ya. Tentu kita mengenal seorang sahabat mulia namanya Imran bin Husain. Ibnu Sirin dan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri kita kenal orang Basrah, dan beliau kita kenal adalah tabi'in paling mulia. Ibnu Sirin dan Hasan al-Basri ini sepakat bahwa sahabat Rasulullah yang datang dan tinggal di Basrah yang paling mulia adalah Imran bin Husain. Apa pasal Imran bin Husain ini kok sangat mulia? Imran bin Husain ini kalau kita lihat dalam sejarahnya, beliau masuk Islam itu sebenarnya agak-agak belakangan loh. Bukan sahabat-sahabat senior, bukan termasuk orang muhajirin. Imran bin Husain ini sahabat-sahabat yang masuk belakangan. Beliau itu masuk Islam barengan dengan Abu Hurairah ketika peristiwa Khaibar. Artinya bukan sahabat-sahabat senior. Tapi kenapa di antara para sahabat yang datang ke Basrah, beliau datang ke Basrah di masa Umar bin Khattab, itu beliau dianggap bahkan oleh Hasan al-Basri sebagai sahabat yang sangat hebat, luar biasa, bahkan sahabat paling mulia. Usut punya usut. Imran bin Husain ini punya penyakit wasir. Apa penyakit wasir itu? Yang duduk sakit, dibuat berdiri sakit gitu ya. Coba kita baca dalam Syarah Hikam Ibnu Ubad Ar-Rundi yang selalu kita baca di halaman 48 ketika mensyarahi hikmah ke 106. Imran bin Husain ini mengalami ini selama 30 tahun. Jadi sakit wasir itu 30 tahun, dibuat sholat sakit, dibuat jalan sakit. Konon beliau itu pernah minta kepada Rasulullah untuk disembuhkan, sembuh. Tapi pulang ada kejadian yang biasa beliau alami, tapi ternyata tidak lagi beliau alami. Ternyata beliau itu biasa. Ketika habis sholat, itu didatangi malaikat dan disalami malaikat, itu biasa. Biasa bertemu dengan malaikat. Mungkin sahabat yang lain tidak pernah punya pengalaman bertemu malaikat. Tapi beliau itu biasa. Bertemu dengan malaikat itu biasa. Loh, kemudian mengadu lagi kepada Nabi. Wahai Nabi, aku kok nggak pernah lagi ditemu malaikat. Ya kan sakitmu sudah sembuh. Kata Nabi, sakitmu sudah sembuh. Ya jaranglah malaikat bertemu. Usut punya usut. Jauh sebelum itu, dalam sebuah majelis, Imran bin Husain itu pernah menemui Rasulullah dengan sahabat-sahabat lain. Saya rasa kejadian seperti ini sering kita alami. Sahabat itu bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ketika kami bersama engkau, kenapa ya kami itu nyaman? Jadi semangat sholat, nggak ada gairah tentang dunia, itu semangatnya ilmu dan akhirat, semangatnya itu tentang Allah. Kita kan kalau bertemu orang soleh kan seperti itu ya. Nah, giliran ketemu temen yang lain kacau, pinginnya dugem aja, pinginnya ngerokok sama ngopi aja, ngomong ngalor ngidul aja, nggak jelas lah pokoknya kita hidup itu. Kita kan sering kayak gitu, dan itu pernah diadukan oleh Rasulullah, sahabat Rasul kepada Nabi. Wahai Nabi, ketika kami bersama engkau itu kok kami tuh nyaman, tenang gitu. Ketika kami pulang ke rumah
Ketika kami nggak bersama engkau, ketika kami berpisah dengan engkau, aduh, pikiran itu dunia, melulu duit, melulu ngerokok, ngopi, ngalor, ngidul, ngomong nggak ada manfaatnya. Kok seperti itu? Nabi kemudian menjawab, kalau engkau bisa istiqomah seperti ini, engkau akan ditemui malaikat, kata Nabi. Karena hidupmu itu dikelilingi oleh malaikat. Dan itu menginspirasi sahabat Imran bin Husain dalam hati, pokoknya aku harus seperti Rasulullah, biar hidupku selalu dikelilingi malaikat. Betul. Dan beliau kesabarannya yang luar biasa, sakitnya selama 30 tahun itulah kunci kenyamanan batin beliau. Bahkan setiap habis sholat, setiap hari malaikat itu datang dan menampakkan diri kepada beliau. Akan saya baca. Wa kana Imran bin Husain qadistas ko bibatni fala bisa mulakon ala dhodri satihan salasina sana. Sakit beliau di perut, bahkan kata Ibnu Sirin, saking parahnya itu sampai bernanah-nanah perut beliau itu. Sampai bernanah-nanah 30 tahun. La yakumu wala yakutu. Beliau itu mau berdiri kesulitan, mau duduk kesulitan, bahkan qotmuki balau ala saririn min jaridin, bahkan mau tiduran saja kesulitan. Tapi ya kan, ketika banyak orang menangis, loh, kenapa kok engkau menangis? Aku aja nggak menangis, bagaimana kami nggak menangis melihat keadaanmu begini, wahai sahabat Rasulullah? Apa jawaban beliau? Fa ini uhibbu ma ahabballahu ilayya. Aku mencintai apa yang dicintai Allah untukku. Kalau aku sakit, itu yang dicintai Allah, aku suka. Kemudian beliau mengatakan, aku akan ceritakan kepada kalian yang sebenarnya wa aktumu alayya hatta amut. Sebenarnya aku rencanakan, ini aku simpan sampai aku mati. Anal malaikata tazuruni, malaikat itu sering berziarah dan silaturahmi kepadaku gara-gara sakitku ini. Jadi rencananya Imran bin Husain ini sebenarnya mau beliau tutup sampai beliau wafat, tapi beliau buka. Aku nggak mengeluh, aku nggak mengeluh sakit ini. Teman-teman yang saya muliakan, coba antum baca, dikasih satu saja. Begitu mulianya sahabat Imran bin Husain itu, sampai-sampai kita disarankan kalau berdoa tawasul dengan beliau. Kalau tawasul dengan beliau itu mudah diijabah. Kenapa? Demikian mulianya dan demikian tingginya derajat dari seorang sahabat Imran bin Husain. Jadi barang siapa merasa dalam takdir Allah yang menimpanya itu tidak ada kelembutan Allah di dalam takdir itu, maka likusuri nadhorihi, orang itu masih sangat cupet, masih sangat sempit pikirannya. Apapun yang menimpamu, bahkan itu musibah, apapun takdir Allah yang tiba kepadamu, bahkan itu sakit yang sedemikian parah apapun, ada kelembutan Allah di dalamnya. Allah Maha Latif dan kelembutan Allah itu ada dalam setiap takdirnya. Rasakan sentuhan kelembutan Allah itu, maka hati kita akan lapang, maka hati kita akan nyaman. Bisa jadi hidup kita dikelilingi oleh malaikat seperti sahabat Imran bin Husain. Itu yang bisa saya sampaikan, agak terburu-buru dan cepat-cepat karena waktunya agak mepet. Yang lain-lain silakan antum cari sendiri. Mudah-mudahan ada hikmah dan ada yang bisa kita ambil dari kajian kita pagi hari ini. Kurang dan khilafnya itu dari pribadi saya, ada kebaikan dan ada barokah semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa taala. Alafa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.